Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anak? Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan kalian semuanya juga sama ya. Sekalipun kalian belajarnya di rumah, mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan lancar. Anak-anak semuanya, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita bersama-sama membaca doa. Mudah-mudahan dengan bacaan doa ini, pembelajaran yang kalian terima pada pagi ini insya Allah manfaat. Apalagi materi yang dibahas pada pagi hari ini adalah masalah, insya Allah, masalah pernikahan atau munakahat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syurahli syadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anak, mari kita bersama-sama untuk menyimak materi pada pagi hari ini. Sekarang sudah memasuki bab 5. Ya. Sekarang sudah masuk bab 5. Bab 5 ini membahas tentang syariat pernikahan dalam Islam. Atau yang disebut di dalam bahasa Arab namanya munakahat. Subpokok bahasannya itu adalah pembahasan tentang hukum dan rukun pernikahan. Kemudian tujuan dan hikmah pernikahan. Ya, dua pembahasan ini nanti akan dijelaskan oleh Bu Lili dan Bu Aulal Inayah. Kali ini yang dibahas itu adalah tentang hukum dan rukunnya nikah. Ya, hukum dan rukunnya nikah. Kemudian kompetensi dasarnya pada dalam pembahasan ini adalah 1.28, yaitu meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Dan 2.28 menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan di dalam Islam. Nah, anak-anak diperhatikan ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasangan. Begitupun dengan laki-laki dan perempuan. Mereka diciptakan untuk saling mengenal ya dan berpasang-pasangan. Agar dapat berpasang-pasangan dengan halal sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Maka dibuatlah syariat tentang pernikahan. Ya. Menikah merupakan perintah Allah dan juga sunnah Rasul. Jadi, orang yang menikah berarti dirinya telah melaksanakan sunnah Rasul. Menikah merupakan sesuatu yang sangat mulia. Karena dengan menikah, kehormatan setiap manusia dapat terjaga. Tidak ada zina, juga karena sudah menikah. Perlu digarisbawahi
bahwa menikah bukan hanya untuk bersenang-senang semata dan bukan untuk melampiaskan syahwatnya. Karena apa? Menikah itu dapat menimbulkan kewajiban seseorang atau kewajiban suaminya dan istri yang harus dijalankan sesuai perannya masing-masing, sehingga terbentuklah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, atau damai, tenang, dan tenteram dalam rajut cinta dan kasih sayang nan sejuk dan abadi. Ya, itu tujuannya demikian. Berikut kita pelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan syariat pernikahan. Ya, tadi sudah disampaikan di awal yang dibahas pada pagi hari ini tentang hukum, ya, rukun dan syarat pernikahan. Di sini yang tertera yang dibahas masalah hukum pernikahan. Kenapa sih pernikahan kok juga ada hukumnya? Ada. Ya, pernikahan itu ada hukumnya. Tergantung kepada kondisi dari masing-masing orang tersebut. Nah, hukumnya apa saja? Ada jaiz atau mubah, sunnah, wajib, makruh, dan haram. Ya, itu adalah hukum pernikahan. Kemudian poin yang kedua itu tentang rukun dan syarat pernikahan. Syaratnya, rukun dan syaratnya, ya. Ini kita bahas dengan rukunnya dulu. Yaitu ada calon suami, calon istri, wali dari calon istri, 2 orang saksi, dan ijab qabul. Ya, itu rukun-rukunnya. Kita bahas yang pertama adalah tentang hukum pernikahan. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Jadi kalau sudah menikah, begitu ijab qabul diucapkan, spontanitas ya ini sudah menjadi kewajiban dari suami terhadap istrinya. Jadi kalau sudah mengucapkan ijab qabul itu sudah langsung berkewajiban untuk itu. Dilihat dari segi kondisi seseorang yang akan melaksanakan pernikahan. Nah, tadi sudah disampaikan juga hukum nikah itu ada 5 tadi sudah disampaikan. Kita bahas satu persatu. Yaitu pertama jaiz atau mubah. Apa sih artinya? Jaiz atau mubah itu boleh. Ya, boleh. Nikah itu boleh. Diperbolehkan. Karena ini merupakan apa? Dasar dari hukum pernikahan. Nah, ya, hukum dari pernikahan sebagai dasarnya. Kemudian sunnah, apabila orang yang akan melakukan pernikahan itu telah mempunyai keinginan, ya, dan telah mempunyai bekal hidup untuk membiayai atau memberi nafkah secukupnya kepada tanggungannya, maksudnya kepada calon istrinya tersebut. Ya, kalau sudah ada keinginan, kemudian juga sudah punya bekal, nah itu sunnah langsung kalian bisa menikah. Kemudian wajib. Hukumnya wajib apabila orang yang akan melakukan pernikahan itu telah mempunyai bekal hidup untuk memberikan nafkah yang cukup. Dan
ada rasa kekhawatiran terjerumus ke dalam perbuatan maksiat atau zina apabila tidak segera menikah. Ya, jadi kalau sudah punya rasa keinginan yang cukup, usia sudah matang, sudah cukup menurut hukum agama dan menurut hukum negara, kemudian sudah punya pekerjaan tetap. Dan takutnya apa? Takut nanti dia terjerumus, maka segeralah untuk menikah. Ini hukumnya adalah wajib. Ya, adalah hukumnya wajib untuk menikah. Khawatir nanti akan istilahnya terjerumus ke dalam perbuatan yang tidak benar menurut hukum agama. Kemudian hukumnya makruh. Apabila orang yang akan melakukan pernikahan itu telah mempunyai hasrat yang kuat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah kepada tanggungannya. Ya, pingin nikah, tapi belum punya bekal yang cukup. Bekalnya hanya sebatas mungkin hanya bisa dipakai untuk diri sendiri. Nah, dengan seperti itu, mendingan, ini kalau menurut hukum agama ya, puasa saja supaya bisa batinnya bisa terhalang oleh perbuatan yang enggak benar itu. Karena kita berpuasa, maka berpuasa saja ya. Kemudian yang terakhir adalah masalah haram, ya. Kenapa nikah itu kok ada hukumnya haram? Padahal pada dasarnya nikah itu kan boleh. Kenapa di sini dihukumi haram? Karena apa? Perhatikan, apabila orang yang akan melakukan pernikahan itu mempunyai niat buruk, ya, nanti niatnya itu sudah buruk di awal, seperti niat untuk menyakiti perempuan yang dinikahi atau niat buruk lainnya. Misalnya, ada seorang laki-laki mempunyai pandangan perempuan lain, kemudian ada niatan untuk dinikahi. Tapi niat awal dari kepingin menikahi perempuan tersebut itu adalah mungkin ya tujuannya kepingin mengambil mungkin harta warisan, mungkin dan lain sebagainya. Pokoknya niatnya sudah buruk, sudah nggak bagus. Nah, itu dihukumi haram menikah dengan cara demikian itu. Atau mungkin mau menikahi si perempuan itu dengan niatan pingin balas dendam. Nah, itu pun juga haram hukumnya apabila dilangsungkan pernikahan. Kalau perempuan bagaimana? Perempuan nggak masalah. Perempuan kan tidak tahu apa-apa. Ya, yang dihukumi haram itu adalah yang laki-lakinya. Haram menikahi perempuan tersebut, gitu ya. Kemudian kita lanjutkan ya. Di dalam pernikahan kita tidak asal-asalan ya dalam menikahi wanita atau perempuan. Namun kita harus memperhatikan wanita yang termasuk hak mahram dan yang bukan mahram. Berikut adalah wanita-wanita yang haram untuk dinikahi karena memang bukan mahramnya. Dari faktor keturunan ya yang dibahas di sini adalah tentang ibu, nenek, dan seterusnya sampai ke atas. Ya, perempuan ini, ya, ibu dan nenek itu haram untuk dinikahi. Kemudian anak, cucu, dan seterusnya sampai ke bawah. Itu juga haram dinikahi. Saudara perempuan sekandung, ya, atau dari bapak atau mungkin dari ibu, itu pun juga haram untuk dinikahi. Kemudian saudara perempuan dari bapak dan ibu. Saudara perempuan dari bapak dan ibu itu termasuk apa? Tante ya. Anak perempuan dari saudara laki-laki dan terus sampai ke bawah. Ya, anak perempuan dari. Kemudian anak perempuan dari saudara perempuan.
itu juga terus sampai ke bawah. Jadi semuanya itu dari faktor keturunan semacam ini itu adalah haram untuk dinikahi. Kemudian ada faktor persusuan. Ya, ibu yang menyusuinya itu juga haram untuk dinikahi. Kemudian saudara perempuan sepersusuan. Maksudnya gimana ini? Mungkin kalian masih nggak paham ya dengan masalah saudara sepersusuan. Contohnya, ada seorang ibu menitipkan anaknya, kebetulan anaknya itu adalah perempuan, dititipkan kepada tetangganya. Kemudian tetangga itu juga mempunyai anak laki-laki yang sudah agak besar. Lah, bayi yang dititipkan ini kebetulan juga disusui oleh ibu yang dititipin itu. Nah, nanti kalau sudah sama-sama dewasa, meskipun itu bukan saudara kandungnya, tapi dia saudara dari sepersusuan dengan satu ibu itu. Itu apabila besok dinikahkan kalau sudah besar, itu haram hukumnya. Itu namanya saudara sepersusuan. Gitu. Kemudian dari faktor pernikahan. Ya, ada ibu dari istri atau istilahnya mertua. Ibu dari istri. Kemudian anak tiri apabila sudah bercampur dengan ibunya. Anak tiri itu diharamkan ya untuk dinikahi apabila bapak ibunya sudah berkumpul. Kemudian istri dari anak atau bisa dibilang menantu. Menantu itu juga haram. Istri dari bapak atau istilahnya ibu tiri. Kemudian wanita yang bersuami. Wanita yang masih berstatus suami orang, wanita yang berstatus masih istri orang, ini juga belum bisa dinikahi. Kecuali kalau sudah sudah cerai dan itu sudah masa iddah, lah itu baru boleh dinikahi. Kalau masih sudah cerai tapi masih dalam status masa-masa iddah, itu juga masih belum bisa dinikahi. Ya. Kemudian menghimpun dua saudara yang bersaudara. Jadi menikahi dua saudara kandung sekaligus itu juga haram hukumnya. Kecuali misalnya si A ini anak pertama perempuan tersebut, kemudian si B ini anak kedua. Ada adiknya misalnya. Laki-laki ini menikah dengan si A. Nah, kemudian nanti kalau misalnya perempuan yang pertama ini meninggal, lah boleh laki-laki itu menikahi kembali kepada adiknya lagi. Itu boleh. Ya, menikah istilahnya turun ranjang. Itu boleh. Tapi kalau masih berstatus suami istri kemudian menikah lagi tapi dengan adiknya, adik istrinya, itu enggak boleh gitu. Ya, hati-hati, jangan mentang-mentang banyak harta sehingga semaunya dia menikahi perempuan. Kemudian sekarang rukun dan syarat pernikahan. Ya, ada rukun tadi sudah dibahas di awal. Rukunnya nikah, yaitu ada calon suami. Ya, ada calon suami. Syaratnya itu harus dipenuhi, ya. Yang harus dipenuhi syaratnya adalah dari calon suami itu adalah antara lain yaitu laki-laki yang sudah dewasa. Ya, laki-laki yang sudah dewasa. Dalam hal ini dewasa dalam menurut hukum perundang-undangan pernikahan itu adalah di usia 19 tahun. Ya. Laki-laki usianya 19 tahun minimal. Kemudian Islam. Ya, jelas Islam ini merupakan kunci dari sahnya sebuah pernikahan. Ya, ingat menikah dengan beda agama hukumnya haram. Jangan punya dalih karena senang, karena cinta. Tapi perlu
ketahui benar-benar ya dari kalian semuanya, besok kalau kalian menikah, pertama sekali yang harus kalian pikirkan, yang harus kita perhitungkan, itu harus ada agamanya, sesama muslim. Ya, jangan pernah menikah dengan beda agama. Misalnya, masih dalam taraf pacaran, sama-sama mempertahankan akidahnya, monggo silakan. Tapi nanti kalau sudah ada niatan untuk menikah, sebaiknya yang non-muslim itu tadi harus segera menyempurnakan agamanya, yaitu menjadi mu'alaf. Kalau sudah menjadi mu'alaf, masuk Islam, baru boleh menikahi perempuan itu tadi atau laki-laki itu tadi. Boleh, gitu. Tapi nanti misalnya di tengah perjalanan pernikahan itu tiba-tiba yang non-muslim itu tadi atau yang mu'alaf itu tadi kembali ke agamanya yang asli, kembali ke agamanya yang dulu sebelum muslim, dengan sendirinya Allah sudah mengharamkan hubungan suami istri tersebut. Ya, otomatis kita sudah harus cerai, sudah pisah menurut hukum agama. Jangan dilanjutkan. Itu sudah termasuk perzinaan. Ya, ingat Islam merupakan kunci dari setidaknya suatu pernikahan. Ya, kemudian bukan mahram bagi calon istri. Mahram tadi sudah disampaikan ya. Yang haram dinikah. Tidak dipaksakan, tidak boleh dipaksakan ya, dan tidak dalam keadaan haji atau umroh. Nanti ini boleh dijelaskan. Kemudian yang kedua ada calon istri. Syaratnya ya adalah perempuan itu sudah cukup umur 16 tahun itu menurut perundang-undangan hukum agama. Hukum negara. Tapi kalau menurut hukum agama, yang penting keduanya, calon istri dan calon suami itu, yang penting sudah sama-sama usia balik. Sudah balik ya, sudah balik. Nah, kita kembali kepada permasalahan. Baliknya laki-laki berapa? 15 tahun. Baliknya perempuan 9 tahun. Itu kalau menurut hukum agama boleh menikah ya. Boleh menikah. Tapi karena di negara kita juga punya aturan, maka kita mau tidak mau harus mengikuti aturan tersebut. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Selain kita taat kepada Allah, kita taat kepada Rasulullah, dan kita wajib pula taat kepada pemerintah. Loh, makanya pemerintah juga punya aturan dalam hukum pernikahan, makanya kita wajib untuk mengikutinya. Di sini sudah dijelaskan laki-laki minimal 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Ya, jangan dilanggar masalah ini ya. Kemudian idealnya berapa sih? Ya, namanya umur sih nggak jamin ya. Sekarang itu umur itu nggak jamin. Idealnya sekitar 5 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun itu idealnya. Tapi usia pun juga enggak jamin, sekali lagi boleh disampaikan. Kadang usianya yang laki-laki lebih muda, perempuan lebih tua, itu pun juga laki-laki bisa bertanggung jawab kok sepenuhnya ya. Jadi enggak tergantung masalah itu. Kemudian Islam, tadi sudah disampaikan sama-sama Islam. Kemudian bukan mahram bagi calon suami. Tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain. Ya, ingat masih istri orang lain jangan menikah lagi lah gitu ya. Kemudian tidak sedang dalam haji dan umroh. Kemudian rukun yang berikutnya adalah ada wali dari calon istri. Wali dari calon istri. Syaratnya wali tersebut juga Islam. Kemudian laki-laki, jelas wali itu harus laki-laki. Dan usianya balik, berakal. Ya, berarti akalnya itu harus sehat, adil. Kemudian tidak sedang haji dan umroh. Kemudian merdeka. Merdeka di sini atau hamba sahaya itu bisa diartikan budak. Tapi zaman sekarang sudah enggak ada lagi istilah itu. Budak, hamba sahaya itu sudah enggak ada. Ya, kita lanjutkan. Kita kembali kepada masalah ini. Dari Oh ya, sebentar ya.
Kita ke masalah ini dulu. Kemudian wali terdiri atas wali nasab atau wali yang berasal dari garis keturunan atau pertalian darah. Dan wali hakim atau penguasa. Tetapi wali hakim hanya dapat bertindak apabila wali nasabnya, ingat ya, boleh menjadi wali hakim, boleh kita memakai wali hakim apabila walinya. Nah, ini satu, ghaib. Ghaib itu apa? Tidak dapat hadir pada saat ijab dan qabul, ya. Karena sekarang itu apa ya? Karena sekarang itu zamannya sudah modern, jadi seakan-akan bisa dipakai melalui video call atau apa. Tapi ini tergantung juga, ya. Kemarin sudah pernah Bu Lili ngomong sama pihak kantor urusan agama, itu sepertinya masalah menikahkan dengan cara video call itu masih belum ada aturan untuk membolehkan masalah itu. Jadi Majelis Ulama Indonesia belum memberikan instruksi boleh atau tidaknya itu menikahkan dalam seperti itu, ya. Kemudian tawasri atau wali membandel tidak mau menikahkan. Nah, ya, masih ada walinya, tapi karena mungkin dari urusan pribadinya itu sangat-sangat tidak membuat masalah ya, seperti apa gitu. Nah, ini akhirnya tidak mau menikahkan. Nah, dengan cara demikian adalah harus terpaksa memakai wali hakim. Kemudian para wali saling berselisih karena urusan dendam dan sebagainya. Kemudian tidak mempunyai wali nasab. Jadi kalau tidak mempunyai semuanya itu boleh memakai wali hakim, ya, memakai wali hakim. Kemudian ada ada wali nasab di sini. Ya, satu wali mujbir, yaitu wali yang berhak memaksa. Wali akrob, wali yang lebih dekat hubungan nasabnya dengan mempelai wanita. Wali abad, wali yang sudah jauh hubungan nasabnya dengan mempelai wanita. Ini sudah terlalu jauh, ya, kita bahas. Kemudian rukun berikutnya, ya, rukun berikutnya itu wajib ada 2 orang saksi laki-laki. 2 orang saksi laki-laki, ya, saksi itu tidak boleh perempuan, harus laki-laki dengan syarat saksi tersebut harus Islam, ya, kemudian berakal sehat, adil, dapat melihat, loh, ya, mendengar itu juga harus sempurna pendengarannya dan dapat berbicara pula, dan tidak sedang haji atau umroh. Dan bisa hadir dalam prosesi pernikahan tersebut, ya. Jadi dari beberapa rukun itu tadi, kenapa terakhir selalu ada tidak sedang haji atau umroh? Ya, jadi gini, melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh itu sebaiknya untuk tidak melakukan hal-hal di luar dari rukunnya haji dan umroh. Jadi dalam melaksanakan ibadah tersebut harus fokus pada ibadah itu. Selama melaksanakan rukun-rukunnya, ya, baik itu rukun haji maupun rukun umroh, atau seperti ini. Misalnya antara kita melaksanakan rukun tawaf dan sa'i, misalnya. Nah, itu jangan pernah ada ditambahi pekerjaan apapun. Ya, jangan pernah ditambahi pekerjaan apapun kecuali pekerjaan rukunnya haji atau rukunnya umroh tersebut. Haram hukumnya, ya. Nah, pekerjaan itu apa saja? Banyak. Kalau di sini dijelaskan mungkin ada seperti ini. Kebetulan itu adalah bapak kandungnya, mempunyai anak kepingin menikah di Masjidil Haram sana. Lah kebetulan bapaknya itu lagi umroh. Lah di saat melaksanakan umroh,
Ya, pada saat itu kebetulan melaksanakan umroh melaksanakan rukun tawaf misalnya. Kok terus disambati sama anak-anaknya supaya menjadi wali. Lah, itu sebaiknya jangan dilakukan. Nanti pernikahannya haram hukumnya, ya. Dan hajinya pun atau umroh itu tidak sah gitu. Ya. Baik itu dia menjadi wali atau mungkin menjadi saksi sekalipun, atau mungkin dia sedang melaksanakan menikah di depan Masjidil Haram, di depan Ka'baitullah, atau mungkin di dalam Masjidil Haram, ya, mungkin kepingin ya menikah di sana, tapi diselingi dengan ibadah umroh misalnya, lah jangan lakukan itu semuanya. Jadi nikahnya itu nanti kalau sudah kalian mengerjakan rukun-rukunnya itu semuanya sudah tuntas, baru boleh melanjutkan atau baru boleh ada acara pernikahan. Mungkin menikah sendiri, atau mungkin menjadi wali, atau mungkin menjadi saksi sekalipun. Itu adalah setelah melaksanakan rukun-rukun semuanya. Ya, ingat, nanti takutnya ada kesalahpahaman di situ, ya. Nanti malah menjadi bumerang, ya. Kemudian ada ijab dan qabul. Ya, ada ijab dan qabul. Ijab qabul ini ijab diucapkan oleh bapak penghulunya atau wali nasabnya tadi, wali hakim tadi, kemudian qabul diucapkan oleh atau dijawab oleh calon pengantin laki-laki tersebut. Ya, lah kemudian ada yang wajib untuk dilakukan oleh kedua mempelai, oleh calon suami itu tadi, tentang mahar. Mahar ini memang tidak masuk dalam rukunnya pernikahan, tapi adalah hukumnya wajib untuk dilakukan suami itu terhadap istrinya. Mahar itu wajib hukumnya. Adakah ketentuan masalah mahar? Tidak. Mahar itu tidak ada ketentuan, tidak ada keharusan harus membayar sekian, tidak. Itu semuanya tergantung dari kemampuan calon suami tersebut. Misalnya calon suami tersebut hafid Quran, kemudian calon istrinya cukup dia tuh memahami masalah kondisi tersebut. Akhirnya mengatakan, sudah maharku saya minta kamu bacakan surat Ar-Rahman, atau bacakan surat Waqiah, atau bacakan surah Yasin misalnya. Ya, terserah permintaan dari perempuan. Akhirnya si laki-laki tersebut atau calon suami itu membacakan surah-surah yang diminta oleh calon istrinya. Kalau calon istrinya itu sudah cukup dan sudah terima, sudah sah, itu sudah merupakan mahar. Ya, jadi mahar itu tidak harus bentuk harta benda gitu, enggak. Ya, dengan ucapan itu pun juga sudah cukup jadi katakan mahar. Jadi tidak harus, jangan dipikirkan terlalu dalam ya masalah mahar ini, semampunya. Ya, semampunya. Oke. Ijab qabul sudah selesai ya. Berarti ingat ya anak-anak, seandainya ada yang kurang paham dalam permasalahan ini, boleh kalian tanya kepada gurunya, boleh dengan Bu Lili atau boleh dengan Bu Alal Inayah, atau mungkin boleh bertanya kepada orang yang kalian anggap orang itu adalah pintar dalam agama. Demikian anak-anak, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya permasalahan ini. Dan ingat, dulu sudah sering Bu Lili menyampaikan ini, ya, jangan langsung kalian menikah karena habis menerima materi pernikahan sehingga kamu sudah langsung praktekkan. Jangan, tuntaskan dulu belajarnya. Insya Allah sampai pada bulan Maret itu adalah puncak dari kegiatan kalian sekolah. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang beliau sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.